Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Hari Jumat yang ketiga di bulan Jumadil Awal kayak gitu ya. Semoga semuanya teman-teman sehat ya. Ini musim pancaroba ya, perubahan dari musim kemarau menuju musim panas kayak gitu. Banyak di antara saudara kita mungkin, tetangga kita mungkin yang saat ini lagi sakit meriang atau batuk. Banyak yang batuk ya, saya dengar dari tetangga saya itu 1, 2, 3 beberapa itu terkena flu seperti itu ya, seputar batuk, pilek dan sebagainya. Maka semoga teman-teman semuanya oleh Allah dijaga kesehatannya kayak gitu sehingga bisa beraktivitas normal, bisa makan enak, bisa minum enak, bisa tidur nyenyak kayak gitu ya, sehingga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah ya gitu. Amin. Teman-teman semuanya, kita hari ini akan lanjutkan bahasan kita pada poin ke-48 ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semuanya, apakah mulai dari tadi malam sampai hari ini sudahkah membaca Quran Surah Al-Kahfi? Kalau belum, sebelum hari Jumat berlalu, silahkan dibaca ya. Kalau katanya anak-anak Madin Al-Muslimun kayak gitu ya, tuh mereka itu bilang Rasulullah itu telah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li sahibihi. Rawahul Muslim gitu katanya anak-anak Madin Al-Muslimun. Itu apa artinya? Yaitu Rasulullah SAW telah bersabda, bacalah Al-Quran kayak gitu. Karena sesungguhnya di Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat itu memberikan syafaat kepada pembacanya kayak gitu. Jadi itu adalah seruan dari Rasulullah SAW yang artinya juga adalah seruan dalam arti perintah kayak gitu ya, untuk kemudian selalu membaca Al-Quran di sepanjang hidup kita kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat 24 jam, beberapa menitnya diberikan, jadi jatah yaitu artinya kita berikan jatah untuk membaca Al-Quran, entah 1 halaman, 1 lembar, 1 juz kayak gitu, ataupun berapa, yang penting jangan terlewat kayak itu. Usahakan berikan porsi waktu teman-teman semuanya untuk kemudian baca Al-Quran setiap harinya kayak gitu. Jadi kalau saya juga berusaha begitu kayak gitu ya, harus ada porsi waktu di saat kita tidak punya halangan yang menghalangi kita untuk membaca Al-Quran, maksudnya halangan syariah, misalkan perempuan haid kayak gitu ya, atau nifas kayak gitu, maka jangan sampai terlewat dari 24 jam itu untuk kita berikan beberapa menitnya kayak itu untuk membaca Al-Quran kayak gitu. Nah itu ya teman-teman untuk prolog pertemuan hari ini kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kita hari ini sampai pada poin 48 dari slide yang kemarin yang belum kita bahas, yaitu terkait dengan laki-laki memakai perhiasan emas kayak gitu. Di situ judulnya laki-laki memakai perhiasan emas kayak itu ya. Berarti di sini subjek yang kita bicarakan adalah laki-laki ya gitu ya. Tapi nanti juga tetap ada pembahasan terkait dengan perempuannya juga kayak gitu ya. Jadi tidak cukup untuk laki-laki aja, tapi nanti kita juga bahas untuk perempuannya bagaimana kayak gitu. Ngomong-ngomong terkait dengan perhiasan, pasti teman-teman udah terbayang ya, maksudnya perhiasan itu apa aja sih kayak gitu. Pasti kemudian terpikir ya, mulai dari perhiasan benda-benda yang dari logam kayak gitu ya, misalkan dari emas, perak, mutiara kayak gitu ya, berupa kalung,
giwang kayak gitu ya, anting-anting kayak gitu ya, kemudian cincin kayak gitu ya. Jadi barang-barang perhiasan yang biasa melekat di tubuh manusia kayak gitu ya, tubuh kita. Apa itu jam tangan itu kan juga perhiasan kayak gitu ya. Jadi suatu yang melekat ke badan kayak gitulah ya. Yang itu kemudian sering kita sebut dengan perhiasan kayak gitu. Nah, itu apa ya? Maksudnya perhiasan secara umum aja kayak itu ya, mana itu. Tapi kalau kita mau melebarkan kayak gitu ya, perhiasan itu nggak cukup benda-benda yang berasal dari logam kayak gitu yang kemudian melekat ke dalam tubuh, tapi perhiasan juga, pakaian pun juga disebut perhiasan kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka itu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 ya. Di situ kan Allah itu berfirman seruannya kepada Bani Adam ya gitu ya, seluruh anak Bani Adam kayak gitu, bahwasanya Allah telah menurunkan pakaian untuk menutupi aurat kalian kayak gitu, warisya kayak gitu, dan juga sebagai perhiasan kayak gitu ya. Dan perhiasannya kayak gitu, jadi pakaian pun juga perhiasan kayak gitu. Dan di lanjutan ke ayatnya itu sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa kayak gitu. Jadi pakaian itu pun juga perhiasan, termasuk hal yang melengkapi pakaian itu sendiri. Kadang-kadang kan pakaian ada pernik-perniknya, mulai dari mutiara-mutiara itu dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi itu. Terus kemudian perhiasan juga, wanita solihah itu juga perhiasan kayak gitu ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah itu kan dunia mata kayak gitu ya. Jadi dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah kayak gitu ya. Ini yang perempuan jadi ini ya. Jadi tersanjung kayak gitu dengan hadisnya Rasulullah SAW itu ya. Jadi semoga kita semua ya oleh Allah dijadikan sebagai wanita solehah kayak gitu ya, baik di mata kedua orang tua kita maupun teman-teman yang sudah menikah, di mata pasangannya yaitu suaminya kayak gitu. Amin. Nah, itu kalau kita mau melebarkan terkait dengan perhiasan itu dipakai untuk apa aja kayak gitu ya. Nah, terus kemudian emas kayak gitu, kan bahasanya perhiasan emas kayak gitu ya. Sekarang perhiasan emas, berarti kita fokus kerucutkan lagi kepada emas kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan emas kayak gitu, di Al-Quran itu banyak teman-teman, berapa kali disebut kata emas atau dahab kayak gitu ya. Teman-teman kalau punya Al-Quran itu, aplikasi Al-Quran itu, di searching atau pencarian itu bisa pakai kata kunci emas gitu, nanti akan muncul ya. Kalau pakai terjemahan ya, kalau pakai Arabnya ya pakai Arab kayak gitu, nanti akan muncul kayak gitu ya. Banyak sekali di situ disebutkan kata-kata emas kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin emas, siapa sih yang tak mau dikasih emas? Ya, Indonesia aja termasuk sebagai negara terbesar ya, penghasil emas, tambang emas kayak gitu ya. Jadi masuk 10 besar kayak itu skala dunia kayak gitu ya, meskipun posisinya berubah di beberapa dekade tahun kayak gitu ya. Maksudnya tidak permanen kayak itu di posisi berapa itu. Yang jelas termasuk dari tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Indonesia kayak gitu ya. Kalau saya pernah kemarin ya, kalau nggak salah saya cek fakta kayak gitu ya, terkait dengan tambang emas di Indonesia itu tahun 2003 seperti di Freeport Papua itu ya, itu per tahunnya itu 1,9 juta ons menghasilkan emas ya. Kita aja punya 1 gram emas itu wis wow gitu ya, itu segitu itu ya. Terus cadangan emasnya itu kalau data itu tahun 2020 yaitu sekitar 2.600 ton. Bayangkan ton teman-teman ya, ton. Itu kalau di kilogram digramkan itu capai berapa nolnya di belakangnya itu ya. Itu kalau misalkan 1 gramnya itu 1 juta, itu kalau 1 juta ya, kalau sampai lebih berapa uang terkumpul itu bisa untuk mencicil utang Indonesia ya, meskipun nggak sampai lunas mungkin ya. Jadi emas itu kalau kita pernah bahas di bahasan ekonomi yang kemarin, bahwasanya dia termasuk barang ribawi ya. Kalau barang ribawi maksudnya itu di situ mengandung bisa terkena riba seseorang ketika tidak mengamalkan dalam berbisnis emas itu sesuai dengan syariah kayak gitu. Dia harus liatin maksudnya itu ya, dan
iya dia harus tunai kayak gitu ya, dan biadin kayak gitu maksudnya tunai. Kalau emasnya diserahkan, uangnya diserahkan. Kalau dia ditukar kayak gitu maka harus sama ya, karatnya kemudian beratnya itu harus sama kayak gitu, sehingga kemudian tidak terkena riba kayak gitu ya. Terus kemudian emas juga pernah menjadi mata uang kayak gitu ya. Dalam masanya Rasulullah, sejak masa Rasulullah itu Rasulullah memilih mata uang dinar kayak gitu ya. Dinar itu dari emas kayak gitu ya. Jadi mata uang dinar dari emas itu teman-teman ya, itu mata uang yang konkret kayak gitu ya. Maksudnya itu kalau saya bilang konkret itu maksudnya antara nilai nominalnya uang tertera sama kemudian nilai atau kalau kita istilahnya ada nilai intrinsik kayak gitu ya, nilai barangnya logamnya itu sama nilai nominal yang tercantum kayak gitu itu sama kayak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat uang kertas kayak gitu ya, uang kertas itu kan kertasnya bisa jadi nggak sampai 100.000 untuk mencetak uang satu lembar 100.000 itu, tapi angka yang nominal yang tercantumnya di situ adalah 100.000 gitu ya. Jadi kan antara nilai intrinsiknya benda itu, kertas itu sama nilai nominalnya nggak sama itu. Tapi kalau ketika pakai dinar, pakai uang dari emas kayak gitu ya, itu sama kayak gitu loh ya. Harganya nominalnya dinar itu ya berapa ya, tergantung itu berapa karatnya, jadi kan seimbang kayak gitu ya. Maka kemudian kenapa uang dinar dirham kayak gitu yang dari perak itu dirham itu bisa anti krisis itu ya, salah satunya begitu itu ya, antara nilai nominal sama nilai intrinsiknya itu sama kayak gitu ya. Itu hanya tambahan aja ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung aja ke fokus ke bahasan kita terkait dengan hukum memakai emas bagi laki-laki tadi itu. Tapi sebelum itu saya ingin nambahin ya teman-teman, emas itu ketika sudah tambang yang di situ itu mengalir terus kayak gitu ya, seperti maksudnya itu banyak sekali jumlahnya, itu nggak hanya 1 kilo gitu ya, nggak hanya setengah kilo, tapi sampai berton-ton yang itu sampai diprediksi sampai misalkan 2050 2005 apa ya, terus 2000 terusnya lah sampai 2100 mungkin kayak gitu ya. Sejak dulu padahal itu ya, itu kan tambang yang terus mengalir seperti itu. Maka dalam kondisi yang seperti itu sungguhnya dalam sistem Islam yaitu termasuk sumber daya alam milik umum kayak gitu yang harus dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk rakyat seperti itu. Pengelolaan itu harus di tangan negara seperti itu kalau dalam ekonomi Islam begitu kayak gitu ya. Jadi itu ada hadisnya kenapa kok bisa diambil hukum yang seperti itu kayak gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu ya teman-teman, itu hanya untuk informasi aja bagi teman-teman. Kalau ada kan emas di Indonesia itu sejak dahulu kayak gitu ya, benar-benar murni kayak gitu ya, tidak dikelola oleh asing. Insya Allah di Papua itu nggak ada lagi yang pakai koteka. Maksudnya itu mereka tidak lagi kemiskinan kayak gitu kan ya, aneh gitu. Mereka penghasil emas terbesar kayak gitu, besar kayak itu ya, peringkat dunia gitu, tapi kan rakyatnya miskin. Jadi kan ya lucu gitu, di situ ada apa namanya harta karun yang melimpah ruah, tapi rakyatnya kok seperti itu kan jadi pertanyaan besar kayak gitu. Pasti terjadi suatu kesalahan pengelolaan kayak gitu. Nah kalau diruntut-runtut nanti pengelola tadi itu kayak gitu ya. Saham terbesar diambil Indonesia kan baru beberapa tahun yang lalu, dan saham terbesar itu kan belum jaminan. Terus kemudian penghasilan terbesarnya juga kembali ke Indonesia dan ke rakyatnya kayak gitu ya. Jadi ya ini hanya evaluasi, semoga para pelaku ekonomi yang mengurusi negara ini kayak gitu ya oleh Allah ditunjuk dengan ekonomi Islam kayak gitu, sehingga bisa mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh Allah ini sesuai dengan hukum syariah Islam kayak gitu ya. Meskipun gak harus vulgar mengatakan hukum syariah Islam, tapi pakailah teori-teori dalam ekonomi Islam kayak gitu sehingga ya makmur kayak gitu ya, karena semuanya kembali kepada umat, kepada rakyat seperti itu. Baik teman-teman rahimakumullah, ini tadi tambahannya ya teman-teman, tambahannya agak panjang. Sekarang kita lanjutkan lagi terkait dengan laki-laki memakai perhiasan emas. Kita baca hadis yang tercantum dalam slide itu ya teman-teman ya.
Jadi di situ Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, uhilla, ya dihalalkan, liinasi umati, bagi kaum perempuan, bagi wanita-wanita dari umatku kayak gitu ya, al-hariru, sutra ya, wadzahabu, dan juga emas, wahurima, dan diharamkan ala dzukuriha, dan diharamkan atas dzukuriha, laki-lakinya kayak gitu ya, laki-laki kaum laki-lakinya kayak gitu. Nah itu haramnya, apakah kemudian haram total, nggak boleh dipakai untuk laki-laki semuanya kayak itu, emas itu dan sutra itu kayak gitu? Maka itu dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain dari Rasulullah SAW ya. Jadi ini saya ambilkan dari kitab Sunan At-Tirmidzi ya teman-teman ya. Yang pertama yang diharamkan dari laki-laki terkait dengan emas itu adalah dipakai untuk pakaian kayak gitu. Jadi ini dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, hurrima, diharamkan, libasul hariri, pakaian dari sutra, wa zahabi, dan juga dari emas, ala, atas dzukuri ummati, ya atas umatku yang laki-laki, wa uhilla, dan dihalalkan, liinasihim, bagi perempuannya kayak gitu. Jadi dalam hadis ini disebutkan yang pertama diharamkan sutra dan emas bagi laki-laki itu adalah dipakai untuk sebagai pakaian kayak gitu. Sedangkan bagi perempuan itu boleh pakai pakaian dari emas dan sutra kayak gitu ya. Jadi kalau hadis di dalam slide itu kan secara umum ya teman-teman, nggak disebutkan dihalalkannya dalam hal apa, diharamkannya dalam hal apa kayak itu. Cuma secara umum dihalalkan atas kaum perempuan kayak itu sutra dan emas, dan diharamkan atas kaum laki-lakinya kayak itu. Terus kemudian ada hadis Rasulullah yang menjelaskan yang terkait dengan diharamkan pakaian sutra dan emas bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi perempuan kayak gitu. Jadi yang haram bagi kaum laki-laki dari emas dan sutra itu adalah dijadikan sebagai pakaian kayak gitu. Terus kemudian apalagi selain dijadikan sebagai pakaian kayak gitu. Berikutnya adalah digunakan sebagai perhiasan cincin kayak gitu ya. Ini saya ambilkan juga dari hadis dari Sunan At-Tirmidzi kayak gitu ya. Bahwasanya ini saya bacakan artinya ya teman-teman ya. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, ini nahani nabiyu, nabi nahani, melarangku kayak gitu. Nabi SAW itu menahanku, maksudnya menahan Ali bin Abi Thalib kayak gitu, anitahatumi, ya dari memiliki atau memakai cincin min zahabi, dari emas, wa an libasil qasiyi, ya, dan mengenakan libas pakaian yang disulam sutra kayak gitu, wa anil qiraati fir ruku'i wa sujudi, dan dari membaca Al-Quran dalam posisi ruku dan sujud, wa an libasil mu'asfari, ya, dan dari mengenakan pakaian dicelup dengan warna merah. Hadis sahih riwayat Muslim kayak gitu. Jadi yang berikutnya adalah dari hadisnya Ali bin Abi Thalib itu bahwasanya Rasulullah melarang laki-laki itu memakai cincin dari emas kayak gitu. Jadi yang pertama tadi pakaian dari emas, kemudian yang kedua cincin dari emas kayak gitu. Jadi itu kan termasuk perhiasan ya teman-teman. Makanya tadi judulnya laki-laki memakai perhiasan emas kayak gitu. Ternyata selain emas ada juga sutra kayak gitu ya. Jadi pakaian dari sutra dari emas, kemudian perhiasan dari emas, cincin, kalung, gelang, anting-anting, jam tangan yang dari emas kayak gitu, itu perhiasan. Dan perhiasan ini yang dari emas ini tadi tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Dan sepemahaman saya teman-teman terkait dengan hadis ini, terkait dengan ini, itu tidak ada ilatnya. Maksudnya ilat itu apa ya? Ilat itu bukan ilat yang ada di lidah ini. Kalau bahasa Jawa itu lidah itu kan ilat, bukan itu ya teman-teman ya. Maksudnya itu ilat itu sesuatu menjadikan
adanya syariat, pensyariatan suatu hukum kayak gitu loh, itu namanya ilat. Nah, maksudnya sedangkan di hadis terkait dengan pengharaman laki-laki memakai pakaian dari emas ataupun dari sutra itu tidak mengandung ilat itu kayak itu. Ya memang oleh Rasulullah SAW disampaikan itu haram kayak gitu loh. Ya dipakai untuk laki-laki kayak gitu. Kenapa hukum itu ya wawa alam gitu, kita terima aja hukum itu karena memang nggak ada ilatnya kayak gitu ya. Nanti kalau ilat bahasa nahwu sorof beda lagi ya. Jadi ini ilat dalam konteks hukum fikih, usul fikih kayak gitu ya. Jadi gitu, jadi teman-teman laki-laki ya udah ya nggak boleh menjadikan perhiasan dari emas dan sutra kayak gitu ya untuk dipakai untuk perhiasan ya. Kalau misalkan untuk barang logam, misalkan memiliki sekeping emas atau kemudian 1 kilo emas itu kemudian dibisniskan, dijual belikan, ya boleh aja gitu. Yang nggak boleh itu dijadikan sebagai perhiasan yang itu melekat di badan ya. Apakah itu bentuknya baju, apakah itu bentuknya perhiasan seperti giwang, gelang, anting, cincin, jam tangan emas ya, pokoknya itu yang berfungsi sebagai perhiasan yang melekat di tubuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan menyimpan emas, kepingan-kepingan emas bertonton ya nggak apa-apa sebagai harta itu. Daripada tahu kok boleh menyimpan harta emas, itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 itu kan ada ayatnya ya. Allah telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 14 itu. Teman-teman bisa buka itu ayat Qurannya ya. Jadi di situ kan Allah sudah menyampaikan zuyyinal ya. Allah menjadikan indah ya gitu ya di mata manusia itu hubus sahwati minan nisa ya, terhadap wanita ya, kemudian anak-anak ya, terus kemudian juga terhadap harta benda yang menumpuk berupa emas, perak ya, kendaraan dan sebagainya itu yang di ayat itu nanti teman-teman bisa baca. Jadi boleh memiliki harta benda yang berupa emas ya, 1 ton emas tersimpan di rumah misalkan ya boleh aja, tapi jangan lupa emas itu barang ribawi, kalau dibisniskan harus seperti yang tempat tadi saya sebutkan di atas tadi di awal tadi. Atau kemudian ada zakatnya emas itu ya, jangan sampai kalau bapak-bapak menyimpan emas misalkan sudah mencakupi nisabnya ya, berapa 85 gram ya itu emas ya, harus dikeluarkan zakatnya ya. Jangan sampai nggak mengeluarkan, nanti kalau nggak mengeluarkan zakatnya nanti terkena Quran surah At-Taubah ayat 34-35 itu ya. Itu 34-35 itu terkait dengan mereka yang memiliki emas perak kemudian tidak diambil zakatnya, tidak mereka keluarkan zakatnya, mereka tumpuk-tumpuk aja kayak gitu ya, nanti emas dan perak itu ya akan menyetrika, hanya di apa ya, ketika dibakar emas dan perak itu terus kemudian disetrikakan ke dahi, lambung sama punggungnya seperti itu sebagai balasan atas kelalaian mereka dari mengeluarkan hak atas emas dan perak itu kayak gitu. Demikian pula kalau perempuan ya, misalkan teman-teman nih yang perempuan kayak punya emas perak simpanan ya sama kayak gitu ya, nggak hanya untuk laki-laki kayak gitu, juga untuk yang perempuan kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau pakai perak gimana kayak gitu ya. Kalau perak boleh kayak gitu ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW itu yang membolehkan bagi kaum laki-laki itu memakai cincin dari perak kayak gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu dari Anas ya, ini dari Anas ia berkata, cincin Rasulullah terbuat dari perak, sedang matanya adalah batu dari negeri Habasyah. Sahih Ibnu Majah juga Sahih Muslim kayak gitu ya. Jadi kalau laki-laki tadi nggak boleh pakai cincin dari emas, nih ada kabar gembiranya, kalian boleh pakai cincin dari perak kayak gitu ya, meskipun nggak kilo-kilo ke kuning-kuningan gitu ya, jadinya kan putih ke kilo-kiloan gitu kan, halal itu kayak gitu. Jadi dipakai aja yang dari perak.
Kalau saya sudah pernah baca itu perak itu memiliki kandungan apa ya, dia sebagai penghilang bakteri kayak gitu ya. Kalau emas itu dia memiliki pengaruh juga terhadap sistem saraf dalam tubuh kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang orang pakai emas ada yang gatel-gatel gitu ya, berondong gitu ya, ada yang sampai nyanyian di telinganya gitu. Nggak itu, karena memang ya itu salah satu sisinya kayak gitu ya, salah satu sisi yang lain kayak gitu ya. Tapi ketika pakai perak sehat-sehat aja gitu ya. Ternyata ya salah satu nilai plus dari perak itu dia bisa berfungsi sebagai ini apa namanya, penghilang bakteri ya. Misalkan punya air gitu, coba aja kayak gitu ya, dikasih seberapa gitu dari butiran-butiran perak itu, terus kemudian nanti reaksi bagaimana silahkan teman-teman uji coba sendiri kayak gitu ya. Kalau saya kan hanya membaca dan saya sampaikan kepada teman-teman kayak gitu. Nah itu kalau perak bagi perempuan juga boleh. Jadi perempuan itu kalau terkait dengan perhiasan Allah itu sangat loyal ya, pakai emas boleh, perak boleh, mutiara boleh itu ya, sutra boleh ya. Bersyukurlah bagi para kaum perempuan kayak gitu. Dan bagi kaum laki-laki cukuplah beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dan kemudian raihlah pahala yang Allah sediakan nanti di surga. Berupa apa? Nanti di surga itu pakaiannya itu dari sutra ya, gelang-gelangnya dari emas kayak itu. Iya, sebagai gantinya di dunia nggak bisa. Kalau perempuan dia soleh, dia beriman, beramal soleh kayak gitu ya, terus kemudian masuk surga, di dunia pernah merasakan emas, perak kayak gitu ya, sutra, nanti di surga merasakan lagi, tapi dengan rasa yang beda tentunya ya. Emas di dunia, sutra di dunia akan beda dengan di surga. Kita nggak bisa bayangkan kayak gitu. Cuma namanya aja yang sama kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buka itu Quran, mulai dari Quran surah Al-Kahfi yang hari ini baca dalam ayat 30. Di situ Allah itu kan menyampaikan bahwasanya Allah itu tidak menyanyiakan kayak gitu ya amal soleh dari hamba-hambanya kayak gitu. Kemudian ayat 31 tidak menyanyiakan pahala ya dari amal soleh yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya itu. Kemudian ayat 31-nya itu menceritakan bahwasanya mereka kayak gitu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu oleh Allah akan ditempatkan di Jannatu Adnin tajri min tahtihimul anharu ya, yang dimana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai kayak gitu ya. Terus kemudian apa ya, yuhallawna ya, mereka itu akan dipakaikan perhiasan ya, dari apa ya, mulai dari gelang-gelang min zahab dari emas kayak gitu. Terus kemudian juga pakaian dari sutra tebal dan sutra tipis kayak gitu ya. Teman-teman bisa baca ayatnya ya, saya nggak hafal tuh ayatnya. Kayak gitu ya. Jadi ya itu kabar gembira kayak gitu. Terus kemudian nanti ada juga dalam Quran surat Al-Hajj ayat 23 kayak gitu ya, itu terkait dengan akan kita pakai nanti emas, sutra kayak gitu ya, mutiara nanti di surga kayak gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, insya Allah bahasan kita hari ini ya, semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Kira-kira apa yang belum saya sampaikan ya, insya Allah sudah jelas ya teman-teman ya, bahwasanya haramnya emas untuk laki-laki itu adalah dipakai dalam hal perhiasan yang melekat di badannya kayak gitu ya. Adapun ketika dia sebagai harta benda yang lain, misalkan memiliki sebatang emas, sekeping emas ya, untuk kemudian dibisniskan ya, itu boleh kayak gitu ya. Tapi jangan lupa dia adalah barang ribawi, harus sesuai dengan syariat dalam transaksinya. Terus kemudian ada zakatnya ketika sudah mencapai nisabnya kayak gitu ya. Adapun bagi wanita boleh dia pakai emas, perak ya sebagai perhiasan, juga boleh pakai sutra untuk pakaian dia kayak gitu. Dan insya Allah cukup itu pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat itu. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian hari ini, kajian online pasca Ramadan hari ini, dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, adapun salah dan kelirunya itu semata-mata kelemahan saya pribadi. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.